Shalom saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kembali lagi bersama dengan saya, Olwin Ripigosal. Kiranya damai sejahtera Kristus memerintah selalu dalam hatiku dan dalam hatimu. Saudaraku, saya mau berbagi kebenaran firman Tuhan hari ini dari Galatia pasal yang kedua ayat 16. Di sana dikatakan, kamu tahu bahwa tidak seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat, tetapi hanya oleh karena iman dalam Kristus Yesus. Sebab itu kami pun telah percaya kepada Kristus Yesus, supaya kami dibenarkan oleh karena iman di dalam Kristus dan bukan oleh karena melakukan hukum Taurat. Sebab tidak ada seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat. Kesedihan dan kegelisahan di dalam hati Paulus karena dia berjumpa dengan orang Galatia yang mereka sudah terpengaruh dengan ajaran yang tidak benar. Mereka sudah berbalik dari Injil yang benar dan mereka mempercayai pengajaran bahwa hukum Taurat itu bisa membenarkan kehidupan seseorang. Karena itu di dalam pasal 2 ayat 15, Paulus menegaskan, menurut kelahiran kami adalah orang Yahudi dan bukan orang berdosa dari bangsa-bangsa lain. Paulus mau katakan bahwa saya orang Yahudi, saya orang yang dulunya taat akan hukum Taurat, saya orang yang setia melakukan Taurat. Tetapi saya saja percaya kepada Kristus karena ketika melakukan hukum Taurat dengan taat tidak dapat membuat orang dibenarkan di hadapan Allah. Karena itu Paulus katakan dengan tegas bahwa tidak ada seorang pun yang dapat dibenarkan karena melakukan hukum Taurat, tetapi hanya ketika seorang beriman kepada Tuhan Yesus. Ini jelas saudaraku, memang menjadi perdebatan sampai hari ini bahwa ada orang yang mengatakan iman plus hukum Taurat atau plus melakukan perbuatan yang baik, itulah yang membawa orang untuk dibenarkan ataupun diselamatkan. Tetapi ada yang berkata orang dibenarkan hanya karena iman kepada Kristus. Mana yang benar saudaraku? Mari kita lihat, apakah perbuatan baik itu dapat menjadi alat untuk membenarkan manusia yang sudah berdosa? Yesaya pasalnya yang ke-64 ayatnya yang ke-6. Demikianlah kami sekalian seperti seorang najis dan segala kesalehan kami seperti kain kotor. Saudaraku, kesalehan seperti kain kotor di mata Tuhan. Kesalehan adalah perbuatan yang benar, perbuatan yang baik, perbuatan yang tersanjung atau disanjung di depan mata manusia. Tetapi itu pun dikatakan adalah sesuatu yang menjijikkan, sesuatu yang sangat tidak mengenakkan untuk dilihat mata. Karena itu sesuatu yang kotor, saudara. Ini jelas. Bahkan di dalam Roma pasalnya yang ke-14, ayatnya yang ke-23, bagian terakhir, kita lihat di sana saudara dikatakan, dan segala sesuatu yang tidak berdasarkan iman adalah dosa. Perbuatan yang saleh, perbuatan yang baik, perbuatan yang mungkin di mata manusia itu benar, tetapi tanpa iman kepada Kristus, itu pun adalah perbuatan dosa. Jadi apakah perbuatan baik atau ketaatan terhadap hukum Taurat bisa membenarkan kita? Sama sekali tidak. Karena manusia yang berdosa tidak mungkin dengan perbuatannya, dengan kemampuannya, dengan kehebatannya bisa melepaskan diri dari ikatan dosa, dari ikatan setan, dari ikatan kuasa gelap. Tidak mungkin. Tidak mungkin mereka bebas dari hukuman Allah. Karena itu Paulus katakan di dalam Efesus pasal 2 ayat 8 dan 9, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh karena iman. Itu bukan hasil usahamu, itu bukan pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Jadi jelas ya, karena orang yang dibenarkan pasti diselamatkan.
Jadi kita dibenarkan, diselamatkan bukan karena kehebatan kita, bukan karena saya baik, bukan karena saya mampu. Ingat bahwa kita manusia yang sudah terpuruk di dalam dosa. Ketika kamu berkata, saya percaya kepada Kristus dalam hati, saya mau hidup saya dikendalikan oleh Roh Kudus, maka pada saat itulah engkau mengalami pembenaran dalam hidup. Mungkin ada orang yang berkata, kenapa Yakobus di dalam Alkitab mengatakan juga, Yakobus pasal 2 ayat 24 mengatakan bahwa orang bukan hanya dibenarkan karena iman, tetapi juga dengan perbuatan-perbuatannya. Saudara, kita harus tahu bahwa perbuatan manusia itu adalah penting, namun bukan itu yang membenarkan manusia. Ketika orang melakukan perbuatan yang benar, tapi tanpa iman tetap dosa. Tetapi ketika orang beriman kepada Kristus, dan dia melakukan perbuatan yang benar, di dalam hal inilah perbuatannya itu dianggap benar di hadapan Tuhan. Jadi kalau tanpa iman, nggak mungkin dibenarkan. Kalau hanya perbuatan yang baik, apakah bisa dibenarkan di hadapan Tuhan? Tidak mungkin. Karena itu sebenarnya Rasul Yakobus mau menegaskan kepada kita, bahkan kepada pendengar pada saat itu, bahwa kalau kamu beriman, mari tunjukkan imanmu kepada Tuhan. Mari tunjukkan imanmu lewat perbuatan yang benar, lewat perbuatan yang baik. Harus berbuah dari tindakan sehari-hari. Karena kalau orang berkata beriman, tetapi dia tidak melakukan yang benar, ya imannya dipertanyakan. Mungkin saja iman yang palsu, mungkin saja ini iman yang semu, mungkin saja iman yang sebenarnya bukan iman. Ini saudaraku, jadi orang dapat dibenarkan hanya karena iman kepada Kristus. Bagaimana dengan perbuatan? Perbuatan akan dianggap benar oleh Tuhan Allah ketika sudah dilandasi dengan iman yang benar. Jadi kalau ada orang yang mengajarkan bahwa ada sinergi antara iman dengan perbuatan, itulah yang menyelamatkan. Ini bukan berdasarkan Alkitab. Karena yang menyelamatkan hanyalah iman. Sedangkan perbuatan kita adalah ucapan syukur kita di hadapan Allah. Karena kita sudah dibenarkan, diselamatkan, dan dibebaskan dari hukuman akan dosa. Kiranya ini menolong kita. Dan kita memiliki keyakinan, mari beriman kepada Yesus. Karena di luar Kristus tidak ada pembenaran, tidak ada keselamatan. Bagaimana dengan orang agama lain? Pasti tidak dibenarkan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.